Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Alwi, kelas 4A, jurusan Teknik Informatika, akan membawakan materi UML atau Unified Modeling Language. Adapun UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML didefinisikan juga sebagai suatu bahasa standar visualisasi yang digunakan untuk perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Adapun jenis-jenis UML antara lain terbagi 3, yaitu 1, struktur diagram, yang mana struktur diagram dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, komposit struktur diagram, package diagram, dan yang terakhir deployment diagram. Terus yang kedua yaitu behavior diagram, dibagi menjadi 3, yaitu use case diagram, activity diagram, dan state machine diagram. Terus UML terbagi juga interaction diagram yang terdiri dari 4 jenis, yaitu sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Use case diagram adalah hubungan antara fungsionalitas sistem dengan aktor internal atau eksternal dari sistem. Use case diagram ini dijalankan dengan menggambarkan tipe interaksi antar user. Diagram ini menggambarkan kumpulan use case, aktor, dan hubungan. Kemudian activity diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan metode apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram dapat menggambarkan aliran kontrol sistem. Adapun diagram ini banyak digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja ketika dieksekusi. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram. Gunanya yaitu untuk menggambarkan hubungan objek yang berdasarkan urutan waktu. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram ini dipakai untuk menampilkan paket-paket atau kelas-kelas yang ada pada sistem yang akan digunakan. Selanjutnya, state machine diagram berguna untuk menjelaskan perubahan keadaan maupun transisi suatu objek pada sistem. Yang selanjutnya ada communication diagram. Tujuannya untuk menjelaskan proses terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antar objek yang ada pada sebuah sistem. Kemudian selanjutnya deployment diagram, yaitu salah satu diagram yang menunjukkan tata letak sebuah program secara fisik. Dapat juga diartikan untuk menampilkan bagian-bagian aplikasi yang terdapat pada perangkat keras dan dipakai untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antar komponen hardware. Kemudian tujuan dan fungsi UML. Tujuannya yaitu 1, dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. Terus yang ketiga yaitu dapat membagikan model yang siap digunakan. Yang keempat, berguna sebagai blueprint. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Kemudian selanjutnya itu dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia ataupun mesin. Selanjutnya itu ada notasi-notasi
UML. Yang pertama ada simbol dari aktor. Gunanya yaitu untuk mewakili peran orang, mewakili sistem, atau alat ketika berhubungan dengan use case. Selanjutnya ada namanya use case, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang ketiga yaitu association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Selanjutnya ada generalization, gunanya untuk menunjukkan spesialisasi aktor yang dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya ada node, selanjutnya ada class, selanjutnya ada interface, gunanya untuk interface yaitu kumpulan dari operasi tanpa implementasi dari sebuah kelas. Selanjutnya ada interaction, gunanya untuk menunjukkan alur pesan antar objek. Selanjutnya ada notasi relationization, yaitu hubungan elemen yang ada pada bagian tanda panah akan merealisasikan pernyataan elemen yang ada pada bagian tanda panah. Selanjutnya ada notasi dependensi, yaitu relasi yang menunjukkan perubahan pada sebuah elemen memberi pengaruh kepada elemen yang lainnya. Selanjutnya ada package, yaitu sebuah wadah yang dipakai untuk mengelompokkan elemen-elemen dari sistem yang dirancang atau yang dibangun. Selanjutnya kita bahas tentang data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses, sering juga disebut dengan sistem informasi. Di dalam DFD ini juga tersedia informasi tentang input dan output dari tiap entitas. Dalam diagram aliran data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Adapun jenis-jenis dari DFD yaitu satu diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram ini adalah tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Kemudian ada diagram level 1 yaitu lanjutan dari diagram konteks di mana tiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkat ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada diagram level 2, yaitu lanjutan dari level sebelumnya. Pada fase ini akan dijelaskan lebih detail tentang tiap-tiap proses, namun untuk tingkat ini jarang sekali dikerjakan, lebih banyak dipakai 2 level di bawahnya saja. Adapun cara membuat data flow diagram yaitu yang diperhatikan satu, data harus diproses, data store harus diproses. Karena setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai output. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan jumlah input dan output. Langkah ketiga yaitu menentukan hubungan pada data store. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengatur letak posisi proses. Berikut ini perbedaan simbol DFD menurut DeMarco dan Jordan dengan Jen dan Sarsom. Kalau menurut dari Marco Jordan, gambar lambang untuk entitas luar itu hampir sama, tidak ada bedanya. Yang berbeda itu ada pada tahapan proses, di mana kalau Marco simbolnya itu lingkaran, sedangkan Jen dan Sarson simbolnya seperti persegi, ada garisnya.
Untuk aliran data, untuk dua pendapat ini sama. Untuk simpan data, terdapat perbedaan simbol. Kemudian elemen-elemen DFD antara lain satu, an external entity, gunanya untuk memberikan input atau menerima output dari atau ke sistem. Yang kedua ada data flow, yang ketiga ada proses, dan yang terakhir ada data store. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.